Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ahmad Maulana. Nama saya Farhad Ahmad Yasin. Nama saya Afan Afik Mukhoyar. Perkenalkan, nama saya Taza Muhammad Iqbal, asal Batam. Angkatan 20, Matik Iskarima. Dan insya Allah tahun ini saya akan lulus dari sini. Q&A alumni Matik Iskarima angkatan ke-20. Kenangan yang paling mengenang selama di Matik. Buat saya, pengalaman yang paling mengenang dan saya kangenin sekarang itu adalah pengalaman ketika halaqah pagi. Saat pertama kali masuk, yaitu saat acara MOS, terutama saat hari-hari pertama MOS, yang mana sebelumnya saya pribadi di rumah 3 bulan karena COVID, tidak ngapa-ngapain, dan saat masuk sini ternyata ada acara yang namanya Sapala. Kalau menurutku untuk pertanyaan ini, semua yang berkaitan dengan Sapala itu bagiku berkenang. Dari mulai jadi A'do 34, jadi A'do 12 hingga menjadi Mudabir, bahkan ketika menjadi alumni Sapala itu sangat berkenang bagi saya. Kenapa halaqah pagi? Karena halaqah pagi itu penuh dengan cerita. Ketika sudah di masa pengabdian yang sudah tidak ada halaqah lagi itu, baru kita merasakan betapa kangennya kita sama halaqah pagi. Karena kalau misalnya nggak ada halaqah pagi, ya kita harus komitmen sama diri sendiri untuk bisa ngaji. Sementara dulu kita ngaji itu dipaksa, kita dibimbing sama ustadz-ustadz yang sangat sabar dan sangat baik. Dan itu adalah kenangan yang bagi saya itu sangat berkenang, dan saya kangen, pengen merasakan halaqah seperti itu lagi. Saat saya mengikuti acara MOS tersebut, baru di hari ketiga kaki saya sudah nggak bisa jalan, alias pincang. Karena apa? Karena mungkin nggak pernah olahraga dan ternyata dipaksa untuk lari. Akan tetapi saya kira saat saya izin, saya dibolehkan untuk tidak ikut. Ternyata oleh ustadznya qadarullah wa masyafa'al, tetap dipaksa hingga akhirnya saya tetap lari. Dari semua aktivitas yang dilakukan, dari mukhoyam, lari siang dan sebagainya, itu sangat berkenang bagi saya. Apalagi ketika kita dapat menyelesaikan instruksi atau amanah dari Mudabir dengan totalitas, dengan kerjasama tim, itu sangat mengharukan bagi saya. Semoga kedepannya bisa merasakan halaqah itu dan Qurannya jadi semakin lancar. Sampai terjatuh-jatuh, dan akhirnya kaki saya pun pincang selama 2 bulan kurang lebih. Tapi itu bukan merupakan siksaan bagi anak pribadi. Justru itu merupakan satu titik awal ana berjuang di Matik Iskarima. Hal yang paling saya suka dan saya benci di Matik Iskarima adalah taklim. Mengapa taklim? Karena menurut saya pribadi, taklim itu sangat bermanfaat. Saya suka karena sangat bermanfaat. Taklim bisa memberikan kita banyak sekali wawasan, banyak sekali ilmu dan barokah. Akan tetapi di sisi lain, di Iskarima, terutama di Matik, hampir setiap saat taklim. Ba'da zuhur ada taklim, Selasa malam ada taklim, hari Sabtu tarbiyah ada taklim. Dan karena banyaknya taklim tersebut, mungkin pribadi saya sendiri jenuh. Akan tetapi di satu sisi, saya pribadi berpikir bahwa taklim ini bakal menjadi senjata, akan menjadi senjata kita, terutama di masa depan kelak, yang mana kita tanpa ilmu tidak bisa apa-apa. Yang paling aku suka lagi dan lagi adalah Sapala, dan yang kedua yang tidak aku sukai adalah manajemen waktu. Yang pertama, kenapa aku sangat suka dengan Sapala? Karena di Sapala ini tidak ditemukan di pondok-pondok lain, dan di Sapala kita dilatih untuk terampil, disiplin, kerjasama, dan mandiri. Selain itu, di Sapala kita juga dilatih tidak hanya jasmaniyah, tetapi ruhiyah juga. Bagaimana kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang berjuang di bumi Syam, di bumi Palestina, dan sebagainya. Yang paling saya suka di Matik Iskarima yaitu adalah taklim dan dars dari para masyayikh. Jadi unit Matik ini dekat sekali dengan perumahan para masyayikh. Jadi kita bisa mengambil banyak faedah dari beliau-beliau. Kita lebih banyak mendapatkan nasihat dan ilmu dari beliau para masyayikh.
Bayangkan saja orang sulit untuk mencari ilmu syar'i dari sumbernya, jauh-jauh datang ke Madinah, ke Yaman dan negeri-negeri muslimin, tapi kita cukup di Iskarima mendapatkan beliau-beliau yang datang dari negeri-negeri muslimin. Kita cukup di sini mendapatkan faedah dari mereka. Yang paling saya suka dan yang saya tidak suka di Iskarima, di Matik, Sapala. Anak Matik mana yang nggak setuju sama saya? Saya tidak suka Sapala ketika menjalankannya, tapi saya suka Sapala ketika mengingatnya. Saya tidak suka Sapala ketika harus dibentak, disemprit, tapi saya suka sama apa yang Sapala berikan kepada hidup saya. Saya tidak suka Sapala ketika harus menjadi bagian yang memikirkan betapa ruwet menjalankan sebuah acara di dalamnya, tapi saya suka dengan Sapala yang membuat saya menjadi lebih baik dalam memimpin ke depannya. Itu hal yang paling saya suka dan saya benci Sapala. Dan hal yang paling tidak aku sukai di Matik Iskarima adalah manajemen waktu. Kenapa? Karena di Iskarima mungkin ada banyak kegiatan, ada banyak aktivitas. Tetapi jika kamu tidak bisa memanage waktu dengan baik, kamu akan tersiksa. Tetapi kembali lagi, jika kamu bisa manajemen waktumu dengan baik, itu tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian hal yang tidak saya suka di Matik Iskarima yaitu ketika melihat santri itu futur dari ibadah. Karena futur itu biasanya menular. Kita melihat orang malas, kadang bisa jadi malas itu menular kepada kita. Atau mungkin ketika kita semangat, kita ingin juga orang lain semangat. Jadi seperti ada tuntutan untuk merubah orang lain di situ, dan itu tentu sebuah tantangan yang tidak mudah menurut saya. Hal unik di Matik Iskarima yang tidak ada di pondok lain yaitu adalah sanad Al-Quran. Dan di sini bukan hanya satu guru atau satu sumber saja, tapi ada beberapa ustadz dan masyayikh. Ada Syekh Mahir, Syekh Ghamdan, kemudian Ustadz Syihab, Ustadz Aus, dan lain sebagainya. Dan bayangkan ketika kita setoran, bacaan kita dikoreksi, itu tersambung sampai Rasulullah SAW. Yakni adalah adanya masyayikh-masyayikh di Ma'had. Kenapa saya bilang begitu? Karena dulu saya di SMP bahkan tidak ada sosok Pak Yai. Dan alhamdulillah di SMA saya mendapatkan sosok Pak Yai, dan bahkan ditambah ada para masyayikh yang selalu membimbing kami di Matik Iskarima, terutama di Iskarima. Masyayikh-masyayikh tersebut sangat membimbing kami. Bahkan saya pribadi yang tidak bisa bahasa Arab, alhamdulillah bisa memahami apa yang mereka sampaikan karena mungkin barokah-barokah dari beliau. Dan itu merupakan satu keunikan yang sangat saya syukuri di Matik Iskarima. Yang cuman ada di Matik dan tidak ada di pondok lain, buat saya cuman satu, kajian takwil mimpi. Coba di mana coba kita bisa menemukan kajian rutin yang bahas takwil mimpi, dan kita bisa ngasih mimpi kita tulis, terus mimpi kita ditakwilkan. Kayaknya cuma ada di Matik. Dan saya pernah suatu hari menuliskan mimpi itu, dan ternyata memang benar mimpi saya ditakwil, dan sekarang saya masih ingat sama takwil mimpi itu, dan semoga menjadi kenyataan. Hal yang menurutku unik dan yang hanya ada di Iskarima adalah Fursiyah. Di Iskarima itu ada kolam renang, ada area berkuda, dan area bermanah. Dan kita tidak hanya difasilitasi, tapi kita juga disuruh belajar, bahkan diwajibkan untuk belajar ketiganya. Dan ketiganya termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dari itu kita semangat melaksanakannya. Pengalaman yang paling berkesan ketika pengabdian adalah suatu hari ketika saya mengambil halakoh di kelas 5 MIT Iskarima. Ketika ada salah satu anak yang lagi setoran, tiba-tiba dia berhenti di tengah-tengah setorannya. Saya di Mas'ul Tahfidz Pusat Iskarima. Jadi saya membantu program-program dan kegiatan seputar ketahfidzan di Ma'had ini. Sehari-hari saya halakoh pagi, sore, malam, kemudian merekap pencapaian hafalan para santri, mengontrol perkembangan mereka, memotivasi mereka, dan lain-lain. Bagi saya yang saya dapat di pengabdian ini yaitu bagaimana kepekaan saya
dalam mengurus santri itu menjadi lebih besar. Mungkin mulanya dulu ketika saya berorganisasi itu sebatas melihat mereka itu sebagai adik kelas atau objek perintah dari kita. Tapi ketika menjalani pengabdian ini, saya lebih melihat mereka itu sebagai titipan para orang tua. Dan ini merupakan tugas yang berat dan begitu mulia. Bagaimana sebagian tugas daripada orang tua itu dilimpahkan kepada kami. Terus ketika saya lihat lebih dekat, kenapa kok dia berhenti? Terlihat dia seperti sedang menahan nangis. Akhirnya saya tanyain, kenapa kamu kok kelihatan kayak nahan nangis? Akhirnya dia nangis beneran. Ketika dia nangis, saya diamkan dulu sebentar. Sampai ketika nangisnya mulai reda, saya tanya, kamu tadi kenapa kok nangis? Apa karena Ustadz galak? Atau karena Ustadz itu marah? Atau Ustadz bikin kamu sedih gitu? Terus dia jawabnya gini, enggak Ustadz, bukan karena itu. Karena anak belum persiapan, hafalan anak belum lancar. Dan jawaban itu membuat saya sangat terharu, karena anak sekecil itu sudah bisa punya kedekatan yang sangat dekat dengan Al-Quran. Sampai ketika dia belum lancar setorannya, dia menangis. Itu menurut saya pengalaman yang mungkin tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Karena saya sendiri baru mulai serius menghafal ketika SMA. Jika dibandingkan dengan anak itu tadi, maka saya sangatlah jauh. Semoga anak itu tadi bisa jadi hafidz Quran. Amin. Hal yang mengenang bagi saya saat pengabdian yakni adalah saat saya diamanahkan untuk menjadi imam di Masjid Bilal bin Rabah. Yang mana otomatis saat saya diamanahkan hal tersebut, saya harus mengimami para masyayikh, Ustadz Syihabuddin, teman-teman saya, bahkan para hufad-hufad di Matik Iskarima. Yang mana saat saya diamanahkan hal tersebut, banyak yang harus saya siapkan. Bahkan saya dulu belum pernah sama sekali mengimami masjid besar seperti ini. Tapi insya Allah itu akan berasar untuk saya pribadi dan juga untuk masa depan kelak. Nasihat yang paling mengenang bagi saya yakni adalah nasihat dari Ustadz Ashmawi. Beliau saat mengajar di kelas, waktu anak kelas 1, beliau berkata kepada kami, saya dan teman-teman kelas, beliau berkata, la tastaqdim bisin wa saufa. Apa maknanya? Janganlah kamu menunda-nunda pekerjaanmu dengan kata nanti dan nanti. Apa maksudnya? Saya pribadi saat 3 tahun di Matik plus 1 tahun pengabdian, saya sendiri merasakan merasakan asar dari kalimat itu. Yang mana saat saya menunda satu pekerjaan, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain akan saya tunda. Dan sedangkan saat saya kerjakan satu pekerjaan, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain akan ikut saya kerjakan. Yang mana akan saya tuntaskan satu demi satu. Yang mana la tastaqdim bisin wa saufa itu mengenang karena jika kita menunda satu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain tidak akan terselesaikan. Ini sebenarnya adalah nasihat lama dari salah satu pengajar di madrasah, yakni Ustadz Istanto, selaku pengajar bahasa Inggris kita. Aku agak lupa kalimat pastinya gimana, tetapi kalimat ini sampai sekarang menjadi salah satu moto hidup saya. Inti kalimatnya seperti ini. Gold, wherever it is, it always be gold. And trash, wherever it is, it always be trash. Emas, dimanapun itu berada, akan tetap menjadi emas. Dan sampah, dimanapun itu berada, akan tetap menjadi sampah. Mungkin tidak perlu aku jelaskan maksudnya apa, kalian bisa memahami sendiri. Sebuah nasihat dari Ustadz Ja'al, ketika itu beliau menukil sebuah kalimat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau memerintahkan kepada para santri untuk mengartikan. Kurang lebih nasihatnya seperti ini. Al-haqqu thaqilun mari, wal batilu khafifun wabi, wa rubba syahwatin turithu hazanan tawilah. Kebenaran itu berat, tapi nikmat. Sedangkan kebatilan itu ringan, tapi penuh derita. Dan barangkali satu syahwat itu berdampak pada kesedihan yang panjang. Nasihat dari Ustadz Salman, mudir kepala sekolah MIT Iskarima tempat saya pengabdian. Jadi ketika kita lagi ngobrol-ngobrol biasa gitu, beliau menyampaikan begini, kurang lebih begini. Ketika kamu nanti memilih pasangan hidupmu, pilihlah dengan kriteria yang banyak, pilihlah dengan kriteria yang
tinggi, pilihlah dengan kriteria yang tidak sepele gitu. Bukan untuk semua kriteria itu harus terkumpul dalam satu orang, karena memang susah kan kita menemukan orang yang bisa memenuhi semua kriteria kita. Tapi hanya sebagai rem, supaya kita tidak tergoda sama hal-hal yang remeh yang mengganggu di dalam hidup kita. Nasihat ini bisa kita terapkan di kehidupan dengan kita membuat target-target besar. Supaya apa? Ya mungkin target itu semuanya tidak bisa tercapai, tapi target-target besar itu akan mencegah kita dari melakukan hal-hal yang remeh. Untuk ustadz favorit saya pribadi di Matik Iskarima, terutama di madrasah, adalah Ustadz Wawan selaku guru kimia. Mengapa demikian? Karena menurut anak pribadi, beliau sosok guru yang sangat berjasa, yang telah mengajarkan kami dalam pelajaran kimia. Dan yang kedua adalah favorit saya, beliau selalu datang di sini tepat waktu. Bahkan sebelum santri datang menuju madrasah, beliau sudah datang dan beliau selalu mengoprak-oprak. Sedangkan rumah beliau sungguh jauh dari Matik Iskarima. Mungkin perjalanan bisa 1 hingga 2 jam, tapi beliau tidak pernah telat dan beliau selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Bahkan saya pribadi sering kali melihat beliau tertidur pulas karena mungkin kecapean, tapi Masya Allah beliau selalu menjadi guru favorit, dan insya Allah apa yang beliau sampaikan selalu barokah. Ustadz favorit di Matik Iskarima versi saya, menurut saya adalah Ustadz Agus. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan pendapat saya. Mungkin kalian berpikir Ustadz Agus itu sangat tegas, terkesan mangkeli, sering buat koror-koror yang tidak jelas, yang aneh. Tetapi sebenarnya beliau adalah sosok yang sangat baik hati dan penyayang. Ini baru aku rasakan ketika aku menjadi pengabdian. Sebenarnya koror-koror yang beliau buat sebenarnya sangat baik untuk kita. Bahkan ketika aku sudah menjadi pengabdian, sudah tidak berstatus sebagai santri naungan beliau, beliau masih sering menanyakan kabar. Yasin, apa kabar? Dan sebagainya. Maka dari itu beliau menjadi salah satu sosok favorit saya di Matik Iskarima. Ustadz favorit saya di Matik tidak lain dan tidak bukan Ustadz Mul, atau yang biasa dipanggil Pak Mul. Beliau ini seorang librarian, seorang penjaga perpustakaan yang sangat friendly sekali, dan beliau adalah tempat saya mengobrolkan berbagai macam hal, mulai dari politik, bola, sampai hal-hal yang mungkin tidak umum dibahas oleh seorang anak SMA dengan penjaga perpustakaannya. Tapi ya itulah, beliau memang vibes-nya itu beda, dan pertemuan dengan beliau itu sangat berkenang bagi saya. Ustadz favorit saya adalah Ustadz Jaal. Kenapa? Bagi saya beliau ini luar biasa dalam tutur kata dan tingkah laku, dan dedikasinya kepada para santri, loyalitas beliau kepada Allah, Rasul, dan syariat Islam. Seakan-akan nama beliau Jaal Haq itu mencerminkan sosok beliau. Datanglah kebenaran. Saat ini beliau sedang bertolabul ilmi di Libya. Harapan saya ketika kembali, saya menjumpai sosok Ustadz Jaal Haq yang lebih daripada yang saya kenal sekarang. Pesan buat adik kelas, yang pertama, maksimalkan masa muda. Kemudian banyak bersahabat dengan orang soleh. Tidak harus pindah circle, tapi minimal tambah circle pertemanan. Jangan sampai kita tidak punya teman soleh, karena mereka itu adalah aset berharga yang akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Dan itu akan lebih mudah kita dapatkan ketika kita di pesantren. Kepada seluruh adik-adikku, baik kelas 1, kelas 2, maupun kelas mudabir, aku berpesan kepada kalian, tetaplah berambisi dan gigih dalam mengejar ilmu dan menghafal Al-Quran. Karena setiap langkah sekecil apapun yang kalian lakukan saat ini adalah investasi besar di masa yang akan datang. Dan pesan kedua, khususnya dari saya selaku Mas'ul Tahfidz, untuk semua adik-adikku, sebisa mungkin kalian uat tepat waktu. Setidaknya di kelas 3 kalian sudah menuntaskan kewajiban tahfidz, karena tidak ada yang bisa menjamin ketika kalian pengabdian masih bisa semangat ketika kalian santri dalam mengaji. Pesan saya buat adik kelas saya yang saya cintai dan saya hormati, yakni saya lanjutkan pesan dari beliau Ustadz Syihab Budin. Beliau berkata, barang siapa
yang mampu menghargai orang lain, maka sungguhnya dia akan menjadi orang yang sangat berharga. Pesan saya buat adik kelas, nggak usah neko-neko, nggak usah banyak melanggar peraturan, nggak usah tergoda sama hal-hal yang remeh, karena kalian itu mutiara yang ditunggu umat di masa yang akan datang. Buat kalian yang masih bingung mencari SMA, Yang tahfidznya bagus, ilmunya dapat, dan lingkungan terjamin. Udah di Matik Iskarima aja, udah terakreditasi A, banyak para masyayikh, bisa hafal 30 juz beserta sanad pula. Ayo, tunggu apa lagi? Mari bergabung sama kami di Matik Iskarima yang beralamat di Karanganyar, Jawa Tengah.